Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah sebelum kita sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita, melawat kehidupan kita, dan kuasa yang sempurna semakin nyata dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan. Tema hari ini tentang menolak undangan, ya. Menolak undangan. Kalau kita berpikir berapa kali saudara diundang, saudara tidak hadir, atau berapa kali saudara tidak diundang, saudara hadir, ya. Ataukah setiap kali orang undang saudara hadir? Nah, sekarang undangan yang saya maksud sekarang kita persempit, ini berbicara tentang undangan sebuah pesta, ya saudara. Apa alasan orang menolak hadir di undangan pesta? Berdasarkan survei. Yang pertama karena memang tidak kenal, ya. Saya ketika pelayanan di Jawa, saudara, berapa kali di rumah itu dikirim, kalau orang Jawa, adat Jawa itu mereka mengirim, kalau di sana wewehan, ya saudara. Dan ketika kami datang, saudara, karena memang datang, kami tidak kenal, tapi tidak apa-apa lah. Siapa tahu mereka tahu kita keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan gitu ya. Kami datang, malah yang ngundang itu bingung, saudara. Bapak ini siapa? Jadi rupa-rupanya itu sudah menjadi tradisi, pokoknya satu kampung seret bagi semua. Kampung sebelah bagi semua. Yang sebelah lainnya lagi bagi semua. Tidak kenal, bagi aja. Dia datang syukur, tidak datang ya sudah. Ternyata seperti itu, saudara ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada orang yang menolak hadir di undangan karena memang tidak kenal. Ya, tapi puji Tuhan, walaupun kami tidak kenal, dapat pun kita harus berangkat, saudara ya. Nah, yang kedua, jaraknya terlalu jauh, biaya terlalu besar, bisa jadi. Ini survei ya saudara ya. Mungkin saudara temukan hal-hal yang lain selain yang ada di sini. Kemudian ketika undangan itu dianggap tidak terlalu penting. Ya, yang keempat, orang bisa menolak hadir di undangan sebuah pesta memang karena sakit. Ya, yang berikutnya mager. Apa ini saudara? Malas gerak. Ya, ada yang seperti hujan terus dingin, enggak pergilah kita, mungkin seperti itu, saudara. Nah, di dalam Alkitab Yesus ada memberikan satu perumpamaan tentang sebuah pesta yang dilakukan oleh seseorang. Lukas 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang, yang diundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, jadi mengundang banyak orang ini berarti sebelum hari H, sebelum pesta itu siap, maka undangan sudah diberikan. Banyak orang diundang. Kemudian menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Pesta sudah siap, makanan sudah siap, semua jamuan sudah siap, tempat sudah siap, didekor, dihias dan sebagainya. Semua rangkaian acara sudah siap semuanya. Ya, ayat yang ke-18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Kompak banget saudara ya. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara, kalau alasan yang 5 tadi berdasarkan survei saya sebutkan, itu agak lebih masuk akal. Sakit ya bolehlah gitu ya, karena mungkin pertimbangan tidak kenal, iya bolehlah gitu ya. Atau mungkin ada orang juga karena memang menganggap kurang penting, ini berdasarkan penilaian pribadi lah seperti itu. Tetapi kalau kita lihat alasan-alasan di peristiwa ini mulai dari ayat 18, pertama, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Memang setelah pesta diadakan tidak bisa lihat. Benar enggak saudara?
Memang harus hari itu melihat atau melihat kondisi ladang dan sebagainya. Ya. Kemudian ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Hari itu juga. Memang kalau tidak dicoba hari itu, 5 pasang lembu itu nanti mati. Ya. Itulah yang seringkali membuat kita berpikir alasannya kok sepertinya kayak dibuat-buat ya saudara. Yang lain berkata aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Kata baru kawin atau baru menikah memang ada aturan dalam hukum ya, bagi orang Yahudi bahwa kalau orang menikah ya maka dia harus dibebaskan selama kurang lebih setahun untuk dia tidak maju perang. Ya. Tapi itu perang. Loh ini undangan pesta, kok karena gara-gara baru saja menikah tidak mau datang pesta. Malah harus yang baru menikah mereka datang karena pesta berbicara tentang kebahagiaan. Nah saudara, kalau kita lihat alasan-alasan ini seolah-olah alasan yang memang dibuat-buat dan memang kenyataannya ternyata memang dibuat-buat saudara. Ya. Mereka cari alasan untuk menolak undangan. Sampai alasannya itu kadang-kadang, wah kok seperti ini, aneh. Ya. Akan berbeda kalau undangan itu seperti yang disebutkan di Matius 28, saudara. Saya ingin kita baca ayat ini. Marilah kepadaku sama-sama semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akan berbeda artinya pilihan kalau misalnya seperti ini. Yuk datang ke rumah ya, ngapain? Bantu saya bakarin sampah, saya habis bersih-bersih. Ya. Kira-kira orang antusias yang mana? Yang pertama, yuk datang ke rumah, ngapain? Bantuin saya bakarin sampah. Dengan yang kedua, yuk ke rumah bantuin saya. Bantuin apa? Bakarin ikan. Saya habis jaring dapat ikan banyak. Mana yang lebih antusias saudara? Mana yang lebih antusias? Bakarin sampah atau bakarin ikan? Bakaran ikan. Pasti antusias. Oh ikan apa? Besar-besar loh. Oh iya oke. Ya. Jam berapa? Jam 8, jam 6 sudah datang. Karena apa? Ikan. Bakarin sampah. Jam berapa? Jam 8, jam 10 baru datang. Oh sudah selesai ya? Oh ya sudah, saya pulang ya. Saudara, pesta yang disampaikan di saat itu, kalau kita hubungkan dengan undangan pesta, ini undangan pesta loh sebenarnya saudara. Karena apa? Memang ayat ini kalau seseorang sedang punya pergumulan, punya masalah, punya beban, tahu-tahu ada datang seseorang berkata, ayo sudah, kamu kenapa? Iya, saya butuh uang untuk biaya sekolah anak saya. Oh ya sudah, datang aja ke rumah, nanti tak sediakan. Ya, kalau itu terjadi, orang senang enggak saudara? Senang enggak datang di undangan seperti ini saudara? Mau enggak? Mau. Ya, orang akan antusias dengan hal ini. Dan kalau saudara melihat di ayat ini seringkali dihubungkan hanya soal jasmania, hanya soal berkat. Hanya soal kalau kita berbeban berat karena masalah, karena letih lesu, karena perjalanan kehidupan kekristenan kita, karena kita menghadapi pergumulan dalam keluarga, sakit penyakit, masalah, persoalan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan kasih kelegaan, Tuhan akan memulihkan berkat. Ya, tetapi ayat ini ternyata bukan hanya soal berkat, saudara. Kalau saudara buka Alkitab saudara, di ayat sebelumnya, di ayat 25 ada judul perikopnya, saudara. Apa saudara? Ajakan juru selamat. Jadi mulai dari ayat 25 sampai 30 itu rangkaian ajakan Tuhan, bukan hanya soal berkat. Bukan hanya soal kebutuhan jasmania, beban berat karena persoalan dan Tuhan memberi kelegaan, bukan hanya itu. Tetapi beban berat akibat dosa. Beban berat letih lesu karena tekanan
tekanan, himpitan, kutuk yang menekan. Karena memang mungkin ada anak-anak Tuhan yang belum sepenuhnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ataupun juga keletihan, kelesuan karena memang iblis menekan. Orang itu sedang dalam tekanan dosa, dia tidak bisa bangkit dari keterpurukan akibat dosa. Ya. Saat itulah Sang Juru Selamat mengajar, ayo datang. Sejak dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, tangannya direntangkan, itulah undangan Tuhan. Seluruh bumi dia ingin peluk dengan rentangan tangannya di atas kayu salib. Karena dosa manusia semua ditebus oleh Tuhan. Makanya undangan ini, beban berat akibat dosa, keletihan, kelesuan karena tidak ada keselamatan dalam hidup seseorang. Sang Juru Selamat mengundang, ayo datang. Aku akan memberi kelegaan. Bahkan kalau kita ketemu di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di dalam firman Allah yang hidup, FAYH ya, firman Allah yang hidup. Next, lompat 2 ya, bagi LCD. Datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Kelepasan dari ikatan dosa, kelepasan dari pergumulan kuasa kutuk. Ya, karena dengan dia mati di atas kayu salib, kutuk jadi berkat. Ya, terjadi kemerdekaan. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan memanggil seseorang dan dia berjanji memberi kelegaan, dan ketika orang benar-benar datang kepada Yesus, benar-benar saudara, ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bebannya benar-benar dapat kelegaan. Dosa itu dilepaskan. Letih dan lesu itu digantikan dengan kekuatan yang baru. Karena apa? Karena sekarang bukan berjalan asal-asalan, tetapi berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam rancangan Tuhan. Berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Itulah kelepasan, kelegaan yang Tuhan berikan. Ketika hidup kita buka untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kali dalam bimbingan baptisan kami hamba Tuhan maupun dalam bimbingan pernikahan, kita selalu mengawali dengan sudah terima Yesus atau belum. Bukan soal darahnya lahir Kristen, bukan soal di kandungan sudah Kristen, ya. Tetapi kata terima Yesus berarti satu perkataan yang diucapkan di mana orang itu berkata, Tuhan, Yesus, hari ini saya buka hati. Saya undang Engkau masuk dalam hati saya, tinggal di sana. Karena saya ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seterusnya tuntunlah hidup saya. Itu terima Yesus, saudara. Ya. Dan ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, alami kelahiran baru. Alami kelegaan, alami kelepasan. Maka di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, mulai Allah latih pikulah kuk. Dulu kuk dosa. Ya. Kuk ini seperti ini saudara, gandar. Kalau saudara ingin lihat lembu atau sapi ya, itu narik gerobak, itu ada yang ditaruh di pundaknya ya, di lehernya ini untuk bisa menahan batang yang panjang yang terhubung dengan gerobak yang dia harus tarik. Nah, kuk ini ditaruh di leher kita, tetapi bukan untuk saudara sendiri lakukan, tapi bersama Yesus. Ya. Makanya dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Karena apa? Ketika Yesus memasangkannya, dia juga pasangkan di lehernya. Artinya, setiap kali Tuhan melatih, mendidik, mengajar, maka disitulah kehidupan kekristenan seseorang mulai bertumbuh. Dia tidak hanya dilepaskan dari beban dosa, beban yang berat, diberi kelegaan saja. Tetapi Yesus mulai mengajarkan, ayo pikul kuk. Kuk, isi gerobaknya apa? Isi gerobaknya mungkin tekanan salib yang harus dipikul,
cemoohan karena nama Tuhan, ya. Bahkan beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, beban untuk supaya orang tuaku, kakek nenekku, saudara-saudaraku, adik-adikku diselamatkan. Saya harus bawa ini. Ya. Tekanan bahkan juga mungkin seperti anggaplah di mana kita seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Itulah aku yang harus kita pikul. Sehingga perjalanan hidup kita tidak lagi kita tanggung sendiri, tapi bersama Tuhan. Tuhan mulai mengajar. Makanya di ayat 29 bagian B itu dikatakan, dan belajarlah padaku. Mulai diajar seperti Yesus. Melalui firman Allah diajar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Diajar karakternya. Dulu karakternya karakter berdosa. Tetapi setelah Tuhan memberikan kelegaan, setelah orang itu datang dan terima Yesus, maka mulai diajar, mulai digambar serupa dengan Yesus. Ya. Dan di ayat berikutnya dikatakan, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dulu tidak pernah bisa tenang. Dosa mengejar, iblis menghajar. Tetapi setelah seseorang menerima Yesus dan ada dalam naungan Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan akan mengajar dia, dan di dalam pembelajaran itu perjalanan hidupnya akan selalu mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, walaupun ada badai. Ketenangan di tengah badai hanya tercipta ketika seseorang berjalan bersama dengan Yesus. Gambar ini juga menunjukkan bahwa betapa Tuhan ingin kita selalu seirama, selangkah dengan Tuhan. Pergumulan kita Tuhan tahu, Dia peduli. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama dengan kami. Dan saudara, hari ini kalau kita melihat, kita rangkai kembali dengan undangan tadi saudara. Orang menolak undangan pesta dengan berbagai macam alasan. Sampai akhirnya ya di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 dan berikutnya, hambanya itu kembali. Mereka tidak mau datang Tuhan. Oh ya sudah, sekarang coba kamu pergi ke semua jalan lintasan, paksa orang-orang di situ masuk. Ya, kamu pergi ke lorong kota, mulai dari 21. Ya, bawalah kemari orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Memang ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang menolak kemesiasan Yesus. Tetapi melalui hal ini kita bisa belajar bahwa kalau orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus, membuat rahmat turun dalam hidup kita, kita dicangkokkan menjadi Israel. Ya, Israel cangkokan, Israel rohani. Maka kita pun juga harus mulai mereplika hidup kita. Kalau Tuhan sudah panggil undang kita, jangan pernah menolak undangan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memberikan undangan pesta, bukan hanya kelegaan atas masalah pergumulan hidup, enggak. Tetapi Allah juga mengundang untuk supaya saudara masuk dalam garis keselamatan Allah dan mulai berjuang untuk memelihara keselamatan itu ada dalam hidup kita. Supaya undangan itu saat hari ya, semua sudah siap. Oke, saya juga siap Tuhan. Karena akan banyak orang yang menolak. Kenapa? Oh, saya baru saja beli tanah, ini berbicara tentang investasi atau kekayaan. Ya. Oh, saya sedang membeli 5 pasang lembu kebiri. Ya, ini berbicara tentang apa? Pekerjaan. Oh, saya baru saja kawin, baru saja menikah, berbicara tentang keluarga. 3 hal ini seringkali menjadi penghambat untuk orang yang dapat undangan Tuhan, akhirnya menolak undangan Tuhan. Karena urusan kekayaan, investasi, sudah sibuk dengan hal itu. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, tidak siap. Ya. Dan renungan ini menjadi satu penentu dalam kehidupan kita. Maukah kita selalu menerima undangan Tuhan? Akan ada pesta di surga. Dan Tuhan berkata, sudah siap. Tempat sudah siap. Waktunya sudah siap. Oke Tuhan. Dan kita ikut terangkat dalam kerajaan surga. Amin saudara. Amin saudara. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Mari kita sama-sama ambil tempat berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan satu hal yang menjadi renungan dalam hidup kita.
Banyak orang menyepelekan kasih kemurahan Tuhan ketika berkat itu sudah datang. Kelegaan secara jasmaniah itu sudah diberi. Tetapi saya percaya saudara tidak seperti itu. Saudara diberkati, berhasil, saudara semakin setia kepada Tuhan. Saudara semakin menjaga dan menanti-nantikan undangan Tuhan itu akhirnya datang hari H. Dan Tuhan berkata, sudah siap. Kita juga berkata, saya juga sudah siap Tuhan menyambut kedatangan-Mu. Amin, Yesus. Tuhan yang bersama kami. Tuhan mampukan kita untuk tetap menanti-nantikan Dia, untuk tetap mempertahankan undangan itu dengan kita mempersiapkan diri. Masalah boleh datang, iblis boleh menggoncang dengan segala kesulitan maupun sakit penyakit. Tetapi kita akan selalu berkata, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan bersama dengan saya, Tuhan bersama dengan keluarga saya. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saya dan terus menyertai sampai Dia datang kedua kali. Dan akhirnya masa itu tiba, saya boleh siap, saya boleh ada ketika Tuhan datang. Amin. Ku yakin Kau bersama